Benar kan yang dibilang Pak Jokowi? Jika RUU Cipta Kerja memang akan mendatangkan investasi, terbukti Indonesia akan membangun pabrik litium terbesar di dunia yang berada di Morowali. Undang-Undang Cipta Kerja disahkan memang untuk dikhususkan untuk mendatangkan investasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan bos BKPM pun menjawab soal akan dibangun pabrik mobil listrik atau pabrik baterai litium terbesar di dunia. Dan baterai mobil listrik ini bekerja sama dengan PT Inalum, PLN, Pertamina, dan MinID. Karena Indonesia mempunyai tambang nikel terbesar di dunia, dan itu akan dimanfaatkan sebagai pembuatan dasar baterai litium. Dan Indonesia sudah menstop ekspor nikel karena dirasa ekspor nikel tidak menguntungkan. Akhirnya Indonesia memutuskan untuk membuat baterai litium. Dan investasi yang dihasilkan kerjasama ini untuk membangun pabrik baterai litium terbesar di dunia ini mencapai 173 triliun rupiah. Mantap sekali. RUU Cipta Kerja disahkan dan akan mendatangkan investasi 173 triliun. Keren bukan? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Baru disahkan, Inalum bangun pabrik baterai terbesar di dunia. Pemerintah tengah mendorong penggunaan kendaraan berbasis listrik untuk menekan konsumsi bahan bakar dari energi fosil yang dinilai tidak ramah lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik tersebut, sejumlah badan usaha milik negara pun beramai-ramai membuat pabrik baterai. Pembangunan pabrik baterai akan dipimpin oleh holding BUMN pertambangan MinID atau Inalum melalui PT Aneka Tambang Tbk bersama dengan PT Pertamina Persero dan PT PLN Persero. CEO Inalum Oryas Petrus Mudak mengatakan ketika BUMN itu saat ini tengah menyusun pembentukan unit baru, yakni PT Indonesia Baterai. Untuk membangun pabrik baterai tersebut, Oryas menyebut saat ini pihaknya tengah menjajaki kerjasama dengan dua calon mitra dari Cina dan Korea Selatan. Nantinya proyek ini menurutnya akan terintegrasi dari hulu sampai hilir. Tak tanggung-tanggung, dia menyebutkan nilai investasinya bahkan diperkirakan mencapai 12 miliar atau sekitar 177,6 triliun. Asumsi kurs 14.800 per US. Kerjasama dengan mitra Cina dan Korea dari hulu sampai hilir sekitar 12 miliar US. Sudah disiapkan rencana kerja sama konkret. Rencana manfaatan nikel sampai hasilnya baterai, paparnya dalam acara webinar pada Selasa 13 Oktober. Lebih lanjut dia mengatakan dari perkiraan investasi 12 miliar US tersebut berasal dari dua perusahaan calon mitra, di mana masing-masing diperkirakan akan berinvestasi 7 miliar US dan 5 miliar US tergantung dari ukurannya. Saat ini menurutnya pihaknya tengah dalam proses pembicaraan dengan calon investor tersebut dan diharapkan kesepakatan bisa segera tercapai. Di hulu ada Antam, yang intermediat ada Pertamina, hilir ada PLN, sekarang lagi diproses. Itu nanti ada Indonesia Baterai, itu holding company yang terlibat dalam pembuatan baterai dari hulu ke hilir jelasnya. Oryas mengatakan biaya investasi 12 miliar US ini akan diperoleh dari ekuitas pemegang saham dan perbankan. Semua lini menurutnya harus difokuskan, jangan sampai perbankan tidak memberikan dukungan. Dia pun berharap industri dapat menyerap baterai ini nantinya. Jika industri ini tidak menyerap, maka ekspor tidak akan terhindarkan. Ini akan sangat disayangkan karena nantinya kita malah memberikan subsidi bagi negara lain.
Kalau kita menghasilkan sesuatu dengan harga yang tidak terlalu mahal dalam negeri, kemudian dibeli perusahaan luar negeri, itu sama saja memberikan subsidi secara tidak langsung, ungkapnya. Sebelumnya, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan, saat ini Pertamina tengah diminta untuk menghitung cadangan bahan bakar fosil bertahan sampai berapa lama jika terus digunakan. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan perusahaan ini untuk masuk sebagai penyedia bahan bakar dan kendaraan listrik. Pertamina nantinya ke depan akan menjadi perusahaan yang memproduksi EF baterai. Dia akan berubah dari menjual energi fosil menjadi energi baterai, kata Arya dalam video yang diunggah dalam akun Matangasa Institute. Dikutip Selasa 29 September 2020, era pengembangan mobil listrik di Indonesia berlahan mulai tampak. Pasokan baterai yang menjadi isu utama pengembangan kendaraan listrik sebentar lagi terpecahkan. Perusahaan asal Korea Selatan Hyundai Motor Group bekerja sama dengan LG berencana membangun pabrik baterai di Indonesia. Nilai investasinya mencapai 9,8 miliar. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan secara eksklusif kepada CNBC Indonesia perihal rencana Hyundai LG yang akan membangun pabrik baterai. Menurut Bahlil, pembangunan pabrik baterai oleh Hyundai LG ini akan pertama kalinya menjadi yang terbesar dan terintegrasi di dunia. Pabrik baterai ini akan dibangun dari hulu sampai hilir, sampai packing baterai. Ini perusahaan pertama di dunia yang terintegrasi, dari proses tahap pertama sampai dengan jadi baterai. Investasinya nggak main-main, 9,8 miliar US, dan sudah bertahap dan sudah 80% kita bicarakan, jelas Bahlil saat melakukan video conference dengan CNBC Indonesia Kamis 23 Juli 2020. Sebelumnya dikabarkan bahwa pimpinan LG Group Ko Wang Mo telah melakukan pertemuan dengan wakil pimpinan eksekutif Hyundai Lee Sin Chung untuk membahas kerjasama baterai dan teknologi masa depan. Namun belum ada keputusan yang dapat diberikan mengenai kerjasama dua perusahaan ini. Hyundai Motor Group berkolaborasi dengan L-System dalam berbagai proyek, namun belum ada diskusi konkret terkait usaha patungan baterai di Indonesia, kata Hyundai dalam sebuah pernyataan kepada Reuters sebulan lalu, atau tepatnya 24 Juni 2020. Saat ini, beberapa pabrikan mobil global memang sedang berlomba-lomba untuk mencari sumber produksi baterai guna mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan otomotif di era mobil listrik. LG sendiri pun sudah memberikan usaha dengan memberikan produsen mobil seperti General Motor, Hyundai, Tesla, dan Geely Automobil. Pernyataan ini juga sejalan dengan langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang akan menghentikan ekspor raw material termasuk nikel dan kobalt. Luhut berambisi di masa mendatang Indonesia menjadi negara terpandang karena lantaran menjadi negara produsen baterai litium terbesar kedua di dunia. Kenapa pemerintah melihat nikel ore ini penting? Ini karena kendaraan listrik dibutuhkan untuk mencapai Paris Agreement 2030, artinya international combustion, dan hilang pada tahun 2030, dan mereka akan lari ke lithium baterai. Dan kita akan menjadi produsen lithium baterai nomor 2 terbesar di dunia, tutur Luhut dalam acara Indonesia Moving Forward pada awal Juni 2020.